Shalom Bapak Ibu dalam Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Taufik Weli dalam program Pastor Talk Zion Church of Christ. Hari ini saya mau membahas mengenai pondasi yang benar. Hal ini penting buat kita supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Kita sadar dan tahu bahwa Tuhan senantiasa mau kita bertumbuh. Saya juga yakin untuk bertumbuh, kita semua tahu bahwa kita membutuhkan sebuah pondasi yang kokoh, pondasi yang teguh. Seperti kita membangun rumah, hal yang pasti kita lihat dan kita cek pondasinya kuat tidak untuk menopang rumah tersebut. Sama seperti kita bangun bisnis atau kita bangun hubungan dengan yang lain. Semua membutuhkan pondasi yang tepat. Supaya apa? Yang kita bangun tetap kokoh. Yang kita bangun bertahan pada saat ada kesulitan. Jadi mari kita pelajari, ada 3 hal yang saya catat bagaimana kita bisa membangun pondasi yang benar dalam hidup kita. Yang pertama, mencari Tuhan terlebih dahulu. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Artinya apa? Dalam segala situasi apapun yang sedang kita hadapi, kita harus ingat, kita cari Tuhan dulu. Kadang kita punya pergumulan, kadang kita punya kekhawatiran terhadap kesehatan kita, usaha kita, studi kita, apapun yang menjadi kerinduan kita, kita cari Tuhan. Cari Tuhannya bagaimana? Ya, kita dengan baca Alkitab. Di sini saya tulis, cari Tuhan, cari kerajaan Allah, diibaratkan seperti mengejar. Dalam bahasa Inggrisnya chase. Chase itu mencari sampai ketemu. Kejar walau tidak kelihatan. Terus menerus berupaya mendapatkan. Artinya kita jangan lelah, kita tetap semangat. Terus cari kerajaan Tuhan. Dan percaya apapun setelahnya itu yang akan ditambahkan kepada kita. Poin yang kedua, percaya kepada Tuhan. Kita bisa baca dari Yesaya 28 ayat 16. "Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa percaya tidak akan gelisah." Di ayat ini kita membaca, Tuhan telah meletakkan sebuah batu di Sion. Batu itu adalah batu penjuru sebagai dasar yang teguh. Dan batu penjuru tersebut adalah Yesus Kristus. Seperti kalau kita baca juga di 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 dijelaskan. Yang kita perlu lakukan adalah percaya. Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Dasar yang teguh. Yang membuat kita aman berjalan bersamanya. Di sini saya tulis percaya, dalam bahasa Inggrisnya adalah believe. Yakin, mengandalkan, menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Poin yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Di Injil Lukas 6 ayat 47 sampai 48 berbunyi, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun." Di ayat ini kita bisa belajar, kalau kita mau bangun apapun yang kokoh, yang tahan ujian, tahan cobaan,
Bahkan ditulis, tahan air bah dan air banjir. Yang kita lakukan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita baca satu ayat setelahnya di ayat 49, maka kita bisa melihat perbedaan. Pondasi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, di mana ketika banjir datang, rumahnya langsung rusak. Melakukan di sini artinya adalah action, yang artinya bertindak, melangkah, melakukan sesuatu dengan semangat. Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan pondasi yang benar, ya kita harus melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Dan saya percaya Tuhan akan kasih kekuatan buat kita semua supaya kita bisa melakukannya. Jadi saya rangkum, untuk mendapatkan pondasi yang benar, yang kokoh, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, atau chase. Yang kedua, percaya kepada Dia sebagai dasar yang kokoh, sebagai batu penjuru, atau belief. Dan yang ketiga, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, action. Kalau kita kecil, kita diajarkan lagu supaya bisa menghafal alfabet ABC. Hari ini kita belajar mengenai CBA, CBA, chase, believe, and action. Semoga pelajaran hari ini menjadi pengingat buat kita semua bagaimana kita bisa membangun suatu pondasi yang benar, yang kokoh dalam Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa bertumbuh bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.